Administrasi kurikulum. Nah, pengertian dari administrasi kurikulum adalah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum pada tingkat sekolah kembali mengalami perincian, yaitu 1. Tujuan institusional sekolah menengah, di mana tujuan institusional sekolah menengah dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional. 2. Struktur program sekolah menengah ada 2, yaitu program inti dan program khusus. Adapun pada program inti dan program khusus, pada program inti harus diikuti oleh seluruh siswa, sedangkan pada program khusus hanya untuk kelas 3 SMA saja. 3. Garis-garis besar program pengejaran atau GBPP merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dalam pengejaran di sekolah. GBPP terdiri dari tujuan kurikuler, tujuan institusional umum, bahan pengejaran, pokok bahasan atau pokok-pokok materi atau uraian, dan lain sebagainya. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum itu sendiri, pada pelaksanaan kurikulum, tugas guru yaitu mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan persorangan ataupun kelompok. Dengan demikian, guru serta kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Beberapa aspek dalam pengembangan kurikulum yang perlu diketahui oleh pendidik. Yang pertama yaitu prosedur pembaruan materi kurikulum. Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah masih berupa rencana tertulis, sementara dalam pelaksanaannya dilakukan oleh guru. Materi yang disampaikan kepada siswa perlu dibahas oleh guru melalui diskusi sesama rekan guru. Kemudian yang kedua yaitu penambahan mata pelajaran sesuai dengan lingkungan sekolah. Penambahan mata pelajaran dimungkinkan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Mata pelajaran dapat ditambahkan oleh sekolah kepada kurikulum disesuaikan dengan lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, penyambaran dari kajian mata pelajaran. Mata pelajaran dapat ditambah oleh sekolah untuk memperkaya mata pelajaran tersebut dengan catatan tidak bertentangan dan mengurangi kurikulum itu sendiri. Kemudian, pemerkayaan bahan kajian dapat dilakukan dalam berbagai tingkat. Yang pertama, dilakukan oleh guru bidang studi. Guru merupakan orang yang paling mengetahui tentang materi apa yang perlu diajarkan kepada siswa untuk kepentingan siswa maupun kepentingan masyarakat. Yang kedua, dilakukan oleh kelompok guru bidang studi yang sejenis. Kelompok guru yang mengajar pada mata pelajaran yang baik dari sekolah maupun dari luar sekolah selalu melakukan pertemuan untuk saling sharing tentang mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, dilakukan oleh guru bersama kepala sekolah. Kepala sekolah dapat memberikan dorongan kepada guru untuk mengembangkan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian, yang keempat, dilakukan oleh pengawas. Pengawas merupakan orang yang diharapkan mengetahui tentang seberapa jauh tingkat kedalaman mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kemudian yang kelima, dilakukan oleh lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LTPK. LTPK ini berfungsi sebagai untuk menemukan berbagai temuan-temuan yang baik untuk guru, bukan hanya sebagai tempat yang akan memberikan kesempatan kepada guru untuk berkembang. Administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Adapun tugas kepala sekolah dan para guru dalam hal ini adalah memberikan layanan kepada siswa dengan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidik yang telah diciptakan. Pertama, kegiatan dalam administrasi kesiswaan dapat dipilih menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kegiatan penerimaan siswa, kedua, pembinaan siswa, dan yang ketiga, penamatan program siswa di sekolah. Kedua, peranan guru dalam administrasi kesiswaan.
Ada beberapa peranan guru dalam administrasi pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, dalam penerimaan siswa. Kedua, dalam masa orientasi. Ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa. Keempat, memotivasi siswa agar berprestasi tinggi. Dan yang kelima, untuk menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Selanjutnya yaitu administrasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan parabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Fungsi sarana dan prasarana di sekolah. A. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. B. Memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat dilaksanakan dengan lancar dan optimal. Kegiatan administrasi prasarana dan sarana yaitu 1. Perencanaan kebutuhan. 2. Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan. 3. Penyimpanan prasarana dan sarana pendidikan. 4. Investasi prasarana dan sarana pendidikan. 5. Pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan. 6. Penghapus prasarana dan sarana pendidikan. 7. Pengawas prasarana dan sarana pendidikan. 8. Peranan guru dalam administrasi prasarana dan sarana. Guru merupakan pakaian dari sarana dan prasarana. Guru memiliki prasarana yang penting dimulai dari A. Perencanaan. Guru memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah. B. Pemanfaatan dan pemeliharaan. Guru memanfaatkan secara optimal. C. Pengawasan penggunaan. Di sini, guru mengawasi sebagian siswa menggunakan sarana dan prasarana.